Bagaimana jika saya bilang bahwa kenyataan paling mengganggu di kota-kota terbesar Asia tidak pernah muncul di berita utama, melainkan hidup diam-diam di balik bayang-bayang gedung pencakar langit yang menjulang. Dalam dokumenter ini, kita akan menyingkap tirai dan melihat 13 kawasan kumuh paling ekstrem di seluruh Asia. Tempat di mana bertahan hidup saja terasa menentang logika dan kehidupan sehari-hari berjalan dengan cara yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang. Dari komunitas yang mengapung di atas air hingga permukiman yang menempel di lereng bukit yang curam, setiap kisah membuka sebuah kebenaran besar tentang kemiskinan, ketangguhan, dan sisi tak terlihat dari kehidupan perkotaan modern. Mari kita mulai. Di sebelah utara ibu kota Indonesia, Jakarta, terdapat sebuah komunitas yang tidak seperti kebanyakan tempat lainnya. Kampung Kalibaru. Untuk memahami kehidupan di sini, kita perlu mengajukan satu pertanyaan sederhana, tetapi mengusik. Apa artinya hidup di tempat yang dibangun di atas sampah? Tepat di belakang pelabuhan Tanjung Priok yang sibuk, tempat kapal-kapal kargo membawa barang ke berbagai penjuru dunia, ribuan keluarga berjuang bertahan hidup dengan memancing di perairan yang sangat tercemar. Kontras antara perdagangan global dan kesulitan warga lokal terasa begitu tajam. Di Kalibaru, rumah-rumah tidak berdiri di tanah yang kokoh, melainkan bertumpu pada tiang-tiang kayu yang ditancapkan ke air gelap yang tercemar. Di bawahnya, permukaan air dipenuhi tumpukan sampah. Di atasnya, keluarga-keluarga tinggal di hunian darurat yang dirakit dari seng bergelombang dan potongan kayu bekas. Hampir tidak ada perlindungan dari panas, hujan, dan angin, dan semuanya terasa rapuh serta sementara. Anak-anak berjalan tanpa alas kaki di atas papan kayu sempit yang menghubungkan rumah-rumah, di mana satu langkah salah saja bisa membawa risiko kesehatan serius, karena air di sekelilingnya seringkali beracun dan tidak aman. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, lebih dari 35% sampah rumah tangga di wilayah ini mengalir langsung ke sungai-sungai setempat. Sementara hanya sekitar 12% yang diolah. Artinya, warga berada dalam kontak terus-menerus dengan air tercemar setiap hari. Memancing di sini bukan hanya soal makanan. Jaring seringkali mengangkat kantong plastik, ban bekas, dan berbagai limbah lain yang dibuang. Meski begitu, banyak keluarga tetap mengumpulkan apapun yang bisa mereka temukan. Sebagian untuk didaur ulang, sebagian lagi semata-mata untuk bertahan hidup. Apa yang paling membuatmu terkejut dari kehidupan di Kampung Kalibaru? Kegiatan memancingnya, kondisi tempat tinggalnya, atau ada hal lain yang benar-benar berbeda? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan mari kita diskusikan. Di kota Kolkata, India, hanya beberapa langkah dari hiruk-pikuk Silda Street, terdapat sebuah kawasan bernama Sonagachi. Sebuah area yang memperlihatkan realitas perkotaan Asia Selatan yang paling rumit dan seringkali luput dari perhatian. Sekilas, tempat ini tampak seperti distrik lain pada umumnya, dengan gang-gang sempit dan bangunan tua. Namun di balik tampilan yang terlihat biasa ini, tersimpan realitas sosial yang jauh lebih dalam. Sonagachi dikenal sebagai salah satu kawasan terbesar di Asia, tempat pekerjaan dewasa informal yang sangat distigmakan berlangsung, melibatkan puluhan ribu perempuan. Namun, kenyataan ini bukan semata-mata akibat pilihan pribadi. Kemiskinan turun-temurun, akses pendidikan yang terbatas, serta pengucilan sosial yang sudah berlangsung lama telah membentuk siklus yang memengaruhi seluruh keluarga. Di banyak bangunan, anak-anak tinggal di lantai atas sementara orang dewasa bekerja di bawah, membuat batas antara rumah dan mata pencaharian menjadi kabur. Kondisi hidup di sini seringkali padat, dengan privasi yang minim dan hampir tidak ada pemisahan antara kehidupan keluarga dan perjuangan ekonomi. Laporan tahun 2024 dari Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak India menemukan bahwa lebih dari 60% anak yang lahir di wilayah ini tidak memiliki akta kelahiran resmi. Tanpa identitas hukum, banyak dari mereka kesulitan mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan publik dasar. Ketiadaan pengakuan formal ini meningkatkan kerentanan. Tanpa catatan resmi, pihak berwenang dan organisasi bantuan menghadapi hambatan besar untuk memberikan perlindungan atau dukungan tepat waktu. Para pekerja sosial mencatat bahwa kurangnya data yang dapat diandalkan sangat membatasi upaya intervensi yang efektif. Yang membuat Sonagachi menjadi sangat kompleks adalah bagaimana kawasan ini menyatu begitu mulus dengan ritme kehidupan kota sehari-hari. Bisnis, rumah, dan institusi beroperasi di sekitarnya, tetapi kehidupan banyak keluarga di sini tetap nyaris tidak terlihat. Sebelum kita lanjut, saya ingin meminta semua yang menonton untuk satu bantuan singkat selama 10 detik.
Jika kamu bisa mendukung channel ini, silakan berlangganan dan aktifkan notifikasi. Ini benar-benar membantu, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk terus membuat program ini semakin baik untuk kamu. Bepergian ke arah timur laut menuju Bangladesh, kita tiba di Korail, sebuah permukiman yang dengan jelas memperlihatkan kontradiksi pertumbuhan kota modern. Terletak di Dhaka, ibu kota negara, Korail berada tepat di sebelah Gulshan dan Banani, wilayah yang sering disebut sebagai Silicon Valley Bangladesh karena konsentrasi perusahaan teknologi dan bisnis internasional. Kedekatan inilah yang membuat perbedaannya terasa begitu mengagetkan. Sekitar 75.000 orang berdesakan dalam area hanya 1 kilometer persegi. Rumah-rumah biasanya dibangun dari bambu, lembaran plastik, dan kayu daur ulang. Hanya beberapa langkah dari sana, menara kaca yang modern menjulang di atas permukiman menjadi tempat para eksekutif dan inovator bekerja di kantor ber-AC. Kehidupan di dalam Korail sangat terbatas. Satu ruangan bisa ditempati bersama oleh 15 hingga 20 orang, dengan satu kamar mandi, kompor kecil untuk memasak, dan terkadang hanya satu tempat tidur. Banyak penduduk bekerja di pabrik garmen yang memproduksi pakaian untuk pasar di Amerika Serikat dan Eropa. Setelah menjalani shift yang melelahkan, banyak yang pulang untuk tidur di atas kardus yang dibentangkan di lantai bersama. Kedekatan dengan kemewahan justru semakin menajamkan ketimpangan. Dari balkon apartemen tinggi di sekitar sana, kehidupan harian di Korail terlihat sepenuhnya. Keluarga memasak, mencuci, dan membesarkan anak-anak di ruang yang bahkan lebih kecil daripada rata-rata kamar mandi. Meski dipisahkan hanya beberapa ratus meter, realitas sosial dan ekonomi di dua dunia ini seolah berada di ujung yang berlawanan. Salah satu bahaya paling serius di sini adalah kebakaran. Tanpa infrastruktur resmi, banyak rumah mengandalkan sambungan listrik yang tidak aman, sehingga kabel-kabel terbuka menjuntai dan melintang begitu saja di seluruh permukiman. Selama 3 tahun terakhir, 9 kebakaran besar telah melanda Korail. Yang paling baru, pada akhir 2024, dilaporkan menghancurkan 400 rumah hanya dalam satu malam, memaksa keluarga-keluarga membangun kembali secepat mungkin dengan bahan apapun yang bisa mereka temukan. Di Kamboja bagian selatan, kota Sihanoukville telah mengalami transformasi yang dramatis, berubah dari kota nelayan yang tenang menjadi kawasan yang didominasi kasino dan pembangunan mewah, didorong oleh investasi internasional berskala besar. Namun, pertumbuhan yang begitu cepat ini membawa biaya kemanusiaan yang tidak kecil. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka karena tidak mampu membuktikan kepemilikan tanah secara resmi. Sebagai gantinya, hotel-hotel menjulang, kompleks apartemen, dan kasino kini membentuk cakrawala kota. Warga yang tergusur kemudian menetap kembali di pinggiran kota, di wilayah yang minim infrastruktur dasar. Akses terhadap air minum bersih terbatas, dan banyak keluarga mengambilnya dari parit terbuka yang juga digunakan bersama hewan. Listrik tidak stabil dan sering diperoleh melalui sambungan informal yang berbahaya. Fasilitas sanitasi pun langka, sehingga rumah tangga terpaksa mengandalkan solusi seadanya untuk kebersihan dasar, yang sangat meningkatkan risiko kesehatan. Sebuah laporan UNICEF tahun 2024 menemukan bahwa 40% anak di komunitas-komunitas ini tidak terdaftar di sekolah, dengan biaya sebagai hambatan utama. Bahkan ketika keluarga menghargai pendidikan, mereka sering tidak mampu membeli seragam, buku, atau transportasi. Sihanoukville menunjukkan bagaimana pembangunan yang tak terkendali dapat memperdalam ketimpangan. Sementara bisnis-bisnis baru berkembang, banyak warga lama kini menghadapi kondisi hidup yang lebih berat daripada sebelumnya. Ibu kota Thailand, Bangkok, dikenal di seluruh dunia karena pasar terapungnya, kehidupan malam yang semarak, dan bar di rooftop yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Namun, hanya beberapa kilometer dari sana terdapat Klong Toy, permukiman informal tertua dan terbesar di kota ini. Tempat lebih dari 80.000 orang hidup dalam kondisi yang nyaris tidak pernah ditemui wisatawan. Banyak rumah di sini dibangun dari lembaran logam berkarat dan kayu daur ulang, tanpa kestabilan struktur serta hampir tidak memberi perlindungan dari angin dan hujan, terutama saat musim monsun Bangkok yang sangat kuat. Banjir adalah kenyataan rutin di bulan-bulan musim hujan. Ganggang sempit sering terisi air bercampur sampah, bahkan kadang meluap langsung ke dalam rumah. Menurut otoritas kota Bangkok, Klong Toy menghasilkan lebih dari 60 ton sampah setiap minggu, dan sebagian besar tidak terangkut, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius terkait kebersihan dan keselamatan. Di luar risiko lingkungan, komunitas ini juga menghadapi tantangan sosial yang dalam.
Laporan mengenai penyalahgunaan zat dan kekerasan dalam rumah tangga sering muncul, terutama di situasi ketika layanan pencegahan dan dukungan masih terbatas. Sebuah studi tahun 2023 oleh Thailand Health Foundation menemukan bahwa 1 dari 4 rumah tangga di Klong Toei pernah mengalami kesulitan fisik atau psikologis. Bagi banyak anak yang tumbuh di sini, kondisi-kondisi ini dapat memicu kesulitan emosional dan perkembangan yang bertahan lama. Para pegiat komunitas menekankan kebutuhan mendesak untuk memperluas dukungan dalam layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan demi mengurangi dampak jangka panjang. Terletak hanya beberapa menit dari pusat perbelanjaan mewah dan hotel internasional Bangkok, Klong Toei dengan tajam memperlihatkan jurang antara kaya dan miskin di salah satu kota paling dinamis di Asia. Perhentian berikutnya membawa kita ke Korea Selatan, sebuah negara yang sering dipuji sebagai salah satu kisah sukses ekonomi terbesar di Asia. Namun, tepat di balik citra mengilap distrik Gangnam, hanya menyeberangi satu jalan saja ada Guryong Village, sebuah tempat yang memperlihatkan jurang ketimpangan ekonomi yang tajam. Guryong berada di bawah bayang-bayang menara hunian paling eksklusif di Seoul, tempat apartemen dijual dengan harga jutaan. Sebaliknya, para warga di sini hidup dalam bangunan rapuh yang dibuat dari papan kayu lapis, lembaran logam, dan bahan-bahan bekas yang dikumpulkan yang nyaris tidak memberi perlindungan dari musim dingin yang keras. Saat suhu turun di bawah -9 derajat Celcius, kondisi di dalam rumah-rumah ini bisa berubah menjadi ancaman nyata bagi nyawa. Kebanyakan tidak memiliki insulasi yang layak maupun pemanas sentral. Agar tetap hangat, banyak orang mengandalkan pemanas listrik portabel. Namun, ketika ini digabungkan dengan instalasi kabel yang sudah usang, risikonya menjadi sangat besar, terutama risiko kebakaran. Selama musim dingin tahun 2024, beberapa kebakaran dilaporkan terjadi, merusak rumah-rumah dan memaksa para lansia untuk mengungsi. Sekitar 60% penduduk Guryong berusia di atas 70 tahun, banyak di antaranya hidup sendirian dan bergantung pada bantuan publik yang sangat minim. Mereka adalah orang-orang yang ikut membangun kembali Korea Selatan setelah perang, tetapi kini justru kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang aman, pemanas, dan makanan. Setiap musim dingin, ketakutan akan kesehatan dan kelangsungan hidup mereka kembali muncul, karena paparan dingin dan kecelakaan terkait pemanas tetap menjadi ancaman yang terus-menerus. Sementara itu, gedung-gedung pencakar langit modern terus menjulang hanya beberapa meter dari sana, seakan menjadi simbol nyata dari kesenjangan yang semakin melebar antara kemewahan dan penderitaan. Meski pemerintah telah mengumumkan rencana untuk merelokasi warga dan memperbaiki kondisi hidup, kemajuannya berjalan lambat karena tantangan administratif dan logistik. Kelompok-kelompok advokasi pun terus mendorong solusi yang berkelanjutan dan manusiawi, yang menempatkan martabat serta kesejahteraan para lansia Guryong sebagai prioritas utama. Menurut kamu, apakah pemerintah seharusnya bergerak lebih cepat dalam situasi seperti Guryong? Solusi apa yang akan kamu usulkan? Bergerak ke selatan menuju Filipina, kita tiba di Tondo, salah satu permukiman terpadat di Manila. Di pusatnya ada sebuah area yang dikenal warga setempat sebagai Smoky Mountain, atau Gunung Asap. Bukan bukit alami, melainkan gundukan buatan yang terbentuk selama puluhan tahun dari tumpukan sampah yang terus menggunung. Ribuan penduduk telah membangun hidup dan rumah mereka di atas limbah ini. Di Tondo, banyak keluarga bergantung pada pengumpulan sampah dan daur ulang informal sebagai sumber penghasilan utama. Anak-anak, bahkan ada yang baru berusia 5 tahun, ikut membantu mengumpulkan bahan yang masih bisa digunakan kembali, seperti plastik, kaca, dan logam. Bagi banyak rumah tangga, pekerjaan ini menjadi kunci untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Kondisi ekonomi di sini sangat berat. Sebagian besar penduduk memperoleh penghasilan kurang dari $2 per hari, yang seringkali tidak cukup untuk membeli satu kali makan yang layak. Beberapa keluarga menyiapkan hidangan bernama pak-pak, yang dibuat dari sisa makanan yang dikumpulkan dari restoran, lalu dibersihkan dan dimasak kembali. Meski tidak selalu aman, praktik ini menunjukkan betapa minimnya pilihan yang dimiliki banyak orang. Sebuah laporan tahun 2024 dari Departemen Kesehatan Filipina menemukan bahwa 1 dari 3 anak di Tondo mengalami malnutrisi kronis. Selain itu, 20% wabah penyakit yang ditularkan melalui makanan yang dilaporkan di Manila terkait dengan area ini. Akses layanan kesehatan pun masih terbatas dan tidak terjangkau bagi banyak keluarga. Namun, di tengah semua kesulitan ini, Tondo telah membentuk ekonomi lokal yang unik, berpusat pada daur ulang,
Keluarga-keluarga seringkali memiliki spesialisasi, misalnya pada plastik, logam, atau limbah elektronik. Walaupun sektor informal ini memegang peran besar dalam sistem daur ulang Manila secara keseluruhan, para pekerjanya tetap hidup dengan sumber daya yang sangat sedikit dan kesempatan yang terbatas. Puluhan tahun penumpukan sampah juga telah menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Kini Tondo menempati lahan yang dulu merupakan bagian dari garis pantai Teluk Manila. Polusi memengaruhi aliran air di sekitar, dan asap dari sampah yang dibakar dapat menurunkan kualitas udara di seluruh kota. Tidak ada eksplorasi permukiman perkotaan di Asia yang benar-benar lengkap tanpa menyebut Dharavi di Mumbai, India. Sering digambarkan dalam film dan dokumenter, Dharavi jauh lebih berlapis dan kompleks daripada yang tersirat dalam banyak penggambaran. Dengan hampir 1 juta orang tinggal hanya dalam 2 km persegi, tempat ini termasuk salah satu kawasan paling padat penduduk di bumi. Namun, Dharavi bukan sekadar area tempat tinggal, ia juga merupakan ekonomi informal yang sangat kuat, menghasilkan aktivitas bernilai lebih dari $1 miliar setiap tahun. Permukiman ini menjadi rumah bagi lebih dari 5.000 usaha kecil, mulai dari daur ulang plastik dan bengkel kulit, hingga kerajinan tembikar, tekstil, dan produksi sabun. Rumah-rumah sering berfungsi ganda sebagai tempat kerja, dengan keluarga tinggal dan bekerja berdampingan dalam lingkungan yang sangat sempit. Hidup di sini hadir dengan tantangan besar, jalan-jalannya sempit, sistem drainase terbatas, dan aktivitas industri beroperasi dekat dengan area tempat tinggal. Akibatnya, udara dapat membawa asap dan bau dari manufaktur skala kecil ke seluruh lingkungan. Meski begitu, Dharavi menunjukkan ketangguhan dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Salah satu kekuatan terbesarnya adalah kohesi sosial yang kuat. Para tetangga saling membantu saat masa sulit, para pelaku usaha bekerja sama, dan jaringan informal hadir ketika layanan publik tidak memadai. Walaupun rencana penataan ulang telah diajukan oleh pemerintah India, banyak warga tetap merasa khawatir. Mereka takut perubahan berskala besar dapat membongkar sistem ekonomi dan sosial yang dibangun selama beberapa generasi. Bagi banyak orang, Dharavi lebih dari sekadar tempat untuk bertahan hidup. Dharavi adalah ekosistem yang mandiri tentang kerja, inovasi, dan komunitas. Perjalanan kita kini membawa kita ke Pakistan, ke Orangi Town di Karachi, yang sering disebut sebagai salah satu permukiman informal terbesar di dunia. Dengan perkiraan populasi 2,4 juta orang, kawasan ini menyaingi kota-kota besar seperti Houston atau Paris, namun tetap diklasifikasikan sebagai area perkotaan informal. Skala Orangi Town sangat luas, dan akses terhadap layanan dasar seperti air minum bersih, listrik, serta layanan kesehatan sangat terbatas. Air tidak mengalir melalui sistem terpusat. Sebaliknya, warga bergantung pada sumur pribadi atau truk tangki, yang bisa menghabiskan hingga sepertiga dari pendapatan bulanan sebuah rumah tangga. Pasokan listrik tidak stabil, dan sebagian besar jaringannya bergantung pada sambungan informal yang menimbulkan risiko keselamatan serius. Pada tahun 2024, beberapa kebakaran dilaporkan terjadi akibat kegagalan listrik, merusak rumah-rumah dan memaksa keluarga untuk pindah. Keamanan adalah tantangan besar lainnya. Ketegangan sosial, politik, dan kriminal memengaruhi kehidupan sehari-hari di beberapa area permukiman ini. Kehadiran polisi secara formal sangat minim, sehingga warga mengembangkan sistem berbasis komunitas untuk menjaga ketertiban. Walaupun upaya lokal ini sangat kreatif dan tangguh, mereka sering kesulitan menyediakan keamanan yang konsisten. Namun, di balik semua kesulitan itu, Orangi Town menonjol karena sebuah contoh luar biasa dari pembangunan kota yang dipimpin langsung oleh warga. Pada dekade 1980-an, ketika infrastruktur publik tidak tersedia, warga berorganisasi untuk membangun sistem pembuangan limbah dan drainase mereka sendiri. Melalui aksi kolektif, mereka memasang pipa dan mengelola limbah secara mandiri. Inisiatif ini, yang dikenal sebagai Orangi Pilot Project, kini dipelajari di seluruh dunia sebagai salah satu model utama pembangunan infrastruktur berbasis akar rumput. Ini membuktikan bahwa bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun, solusi yang digerakkan oleh komunitas dapat menciptakan sistem yang berkelanjutan dan jangka panjang ketika dukungan institusional tidak mampu memenuhi kebutuhan. Kembali ke Korea Selatan, kita mengunjungi sebuah permukiman yang menarik perhatian dunia setelah film pemenang Oscar, Parasite. Rumah-rumah semi-basement dalam film tersebut terinspirasi dari tempat nyata seperti Mirror Village, salah satu kawasan Seoul yang paling kekurangan sumber daya. Terletak hanya sekitar 20 menit berjalan kaki dari gedung-gedung pencakar langit dan apartemen mewah di Gangnam,
Mirror Village terbentuk pada akhir dekade 1980-an, ketika warga dipindahkan selama penataan ulang kota yang terkait dengan Olimpiade Seoul tahun 1988. Banyak rumah dibangun menggunakan bahan sementara, dengan ruang hidup dipangkas hingga batas paling minimum. Ketika terjadi kerusakan, warga mengandalkan apapun sumber daya yang bisa mereka temukan untuk melakukan perbaikan. Lingkungannya lembab, dan layanan pengangkutan sampah terbatas, sehingga memicu kekhawatiran kesehatan dan kebersihan yang terus berulang. Fasilitas sanitasi digunakan bersama oleh banyak keluarga dan seringkali tidak terawat dengan baik. Warga melaporkan aktivitas tikus yang sering terjadi, serta infrastruktur yang menua di seluruh permukiman. Kabel listrik terkadang terbuka atau berada dekat jalur pejalan kaki, menciptakan risiko keselamatan yang terus-menerus. Kontras visual antara Mirror Village dan Gangnam di sekitarnya sangat mencolok. Gedung-gedung tinggi yang menjulang, simbol kebangkitan ekonomi Korea Selatan yang begitu cepat, terlihat dari permukiman ini, menegaskan bahwa ketimpangan perkotaan masih terus bertahan. Walaupun program bantuan pemerintah tersedia untuk komunitas berpenghasilan rendah, aksesnya sering tidak konsisten. Pada tahun 2011, lebih dari 20 tahun setelah permukiman ini berdiri, warga mulai menerima kartu tinggal sementara, yang memberikan hak memilih dan akses terbatas ke layanan publik. Berlangganan untuk eksplorasi yang lebih mendalam tentang sudut-sudut tersembunyi dunia kita, karena perubahan nyata selalu dimulai dari kesadaran. Mungkin tempat paling tak terduga dalam daftar kami adalah Kamagasaki, sebuah distrik di Osaka, Jepang. Meski Jepang sering dipandang sebagai masyarakat yang kaya dan sangat tertib, Kamagasaki memperlihatkan sisi kehidupan perkotaan yang jarang terlihat, dan itu menantang anggapan tersebut. Kawasan ini dikenal dengan populasi orang-orang yang memilih menjauh dari struktur sosial tradisional. Sering diberi label di media sebagai jurei atau orang tak terlihat. Sebagian warga memilih hidup dengan kontak minimal terhadap keluarga, teman, atau institusi resmi. Cara hidup ini mencerminkan pilihan sadar untuk tetap anonim dan mandiri, tanpa terikat oleh tuntutan sosial. Sejak tahun 2008, Kamagasaki menjadi rumah bagi sekitar 25.000 orang, termasuk sekitar 1.300 individu yang mengalami tunawisma. Banyak penghuninya adalah pria lanjut usia yang mencari pekerjaan harian, berkumpul di lokasi-lokasi tertentu setiap pagi dengan harapan mendapatkan kerja sementara. Yang membuat Kamagasaki berbeda adalah tingkat otonomi yang masih dimiliki warganya. Orang-orang bisa hidup dengan sedikit dokumentasi atau jejak digital, dan polisi umumnya hanya turun tangan ketika terjadi masalah hukum. Keluarga yang berusaha kembali terhubung dengan kerabat yang hilang sering bergantung pada agen-agen swasta, yang menegaskan betapa rumitnya hukum privasi dan sistem sosial di Jepang. Realitas psikologis kehidupan di Kamagasaki juga berbeda dari komunitas lain yang menghadapi kesulitan ekonomi. Bagi sebagian orang, tinggal di sini bukan semata-mata karena masalah uang, melainkan karena keinginan untuk melarikan diri dari tekanan sosial, ekspektasi, atau kegagalan di masa lalu. Kamagasaki merepresentasikan bentuk kemiskinan perkotaan yang unik, dibentuk tidak hanya oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial dan psikologis. Banyak penduduk hidup dalam kondisi sederhana, dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, tempat tinggal yang stabil, dan jaringan dukungan formal. Destinasi terakhir kita membawa kita ke Vietnam, di mana pertumbuhan ekonomi yang cepat menciptakan peluang, namun juga melahirkan bentuk-bentuk kesulitan yang baru. Di bawah jembatan Long Bien yang bersejarah di Hanoi, terdapat sebuah permukiman kecil yang menunjukkan bagaimana modernisasi bisa meninggalkan komunitas rentan. Saat Vietnam memasuki musim-musim cuaca ekstrem, kehidupan sehari-hari di sini menjadi jauh lebih berat. Pada musim panas, ketika suhu dapat mendekati 50 derajat Celcius, rumah-rumah yang terbuat dari lembaran logam bergelombang menjebak panas dan menjadi sangat berbahaya. Bangunan-bangunan ini menyerap dan menahan panas, membuat ruangan di dalamnya terasa tak tertahankan secara fisik. Sebagian warga memilih tetap berada di luar, bahkan saat puncak panas, karena kondisi di dalam rumah bisa lebih buruk. Akses yang terbatas terhadap pendinginan, seperti kipas angin atau penyejuk udara, mencerminkan keterbatasan finansial yang lebih luas, memaksa keluarga terus-menerus menyeimbangkan kebutuhan tempat berlindung, makanan, dan listrik. Pada musim dingin, situasinya berbalik. Struktur logam yang sama hampir tidak memberikan isolasi, membuat penghuni terpapar suhu dingin dengan perlindungan yang sangat minim.
Keluarga sering dipaksa mengambil keputusan yang menyakitkan, seperti memilih antara membeli makanan atau membeli bahan bakar untuk pemanas. Permukiman ini berdiri dalam kontras tajam dengan cakrawala modern Hanoi, sebuah kota yang berubah cepat oleh pembangunan infrastruktur dan perkembangan komersial. Hanya beberapa meter dari gedung-gedung pencakar langit baru dan layanan modern, banyak keluarga masih hidup dalam kondisi yang nyaris tidak berubah dari waktu ke waktu. Menambah kompleksitas kenyataan ini, banyak penghuni adalah migran internal yang datang ke Hanoi untuk mencari peluang selama masa ekspansi ekonomi Vietnam. Namun bagi sebagian orang, janji kemakmuran itu justru tergantikan oleh tersingkirnya mereka dari ekonomi dan ketidakpastian tempat tinggal. Setelah menjelajahi 13 permukiman perkotaan tersulit di Asia, satu kebenaran menjadi jelas. Kawasan kumuh ini tidak terisolasi. Mereka terhubung erat dengan ekonomi global. Mereka memproduksi barang, menjaga rantai pasokan tetap berjalan, dan membuat gaya hidup modern menjadi mungkin. Apa yang paling menyentuh Anda dari kisah-kisah ini? Permukiman mana yang paling mengejutkan Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan beritahu saya jika Anda ingin melihat lebih banyak konten yang membahas ketimpangan global dan keadilan sosial. Jika video ini membuka mata Anda terhadap realitas yang sebelumnya belum Anda pikirkan, silakan bagikan kepada orang lain yang mungkin bisa mendapatkan manfaat dari sudut pandang ini. Memahami tantangan-tantangan ini adalah langkah pertama menuju perubahan, dan kesadaran adalah fondasi untuk tindakan. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.